Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah seksual, ya ini bisa pria, bisa wanita mengalaminya. Ya teman-teman pun mungkin sedang mengalami masalah seksual, ya ataupun ada yang tidak. Ya tentu masalah seksual ini, ya artinya itu segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Nah jadi teman-teman, ya kira-kira apa saja sih masalah seksual yang bisa dialami oleh pria? Jadi bukan wanita saja yang bisa mengalami masalah seksual, pria pun juga begitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ada jawaban, ya boleh di-share ya, ataupun ada pengalaman mungkin pernah mengalami masalah seksual, ya kemudian melakukan segala sesuatu, ya ataupun saran, ya boleh dibagikan di kolom komentar. Ya, jadi kita saling sharing. Ketika kita mengalami masalah seksual, ya tentu ini menjadi penghambat ya ke pasangan kita, ke istri kita. Ya saat melakukan aktivitas seksual ataupun berhubungan, ya jadi nggak normal ataupun jadi nggak romantis ya karena masalah tadi. Ya ujung-ujungnya ya apa jadi penghambat. Nah jadi ada beberapa masalah seksual yang bisa dialami pria ataupun laki-laki. Yang pertama, ejakulasi dini. Ejakulasi dini artinya itu pria itu melakukan ejakulasi ataupun mencapai orgasme dan ejakulasi yaitu secara cepat ataupun secara dini. Walaupun memang kita itu nggak ada idealnya, patokan ejakulasi yang normal itu berapa itu nggak ada patokan. Ya tapi kalau seandainya ejakulasinya kurang dari 2 menit, ya itu disebut dengan ejakulasi dini ya. Baru penetrasi yang nggak sampai 2 menit, ya langsung ejakulasi. Nah ini berarti kondisi ejakulasi dini. Penyebab tersering ya ejakulasi dini ini biasanya masalah psikologis ya, kecemasan, ya stres ataupun rasa bersalah dan sebagainya. Nah pria yang mengalami disfungsi ereksi ini biasanya juga bisa ejakulasi dini. Yang kedua, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini ya mungkin teman-teman asing dengarnya. Apa sih disfungsi ereksi? Nah tapi kalau kata-kata impotensi ya ataupun impoten, nah itu mungkin lebih familiar ya didengar. Nah jadi teman-teman sebenarnya ada banyak ya macam disfungsi ereksi ataupun impotensi ini, ya kondisi-kondisinya. Misalkan ya, secara umum kalau disfungsi ereksi itu ya tidak bisa mempertahankan ereksi yang optimal. Nah, jadi sebenarnya ada banyak. Ya misalkan tadi ya, dia nggak optimal saat ereksi, ataupun saat ereksi dia nggak bisa mempertahankan kondisinya dengan lama, ataupun dia gagal ereksi, ya ataupun dia ereksi tapi tegangnya itu nggak optimal ataupun kurang keras ya. Nah ini bisa jadi macam-macam. Nah teman-teman yang mana nih, ada nggak? Ya semoga nggak ada ya. Disfungsi ereksi ini bisa terjadi itu karena pertambahan usia ya. Jadi semakin tua, semakin usia lanjut ya ini ereksinya pasti nggak optimal lagi. Nah ada juga ya disfungsi ereksi akibat ya masalah-masalah kesehatan tertentu ya, misalkan gangguan hormon, kondisi psikis ya, kemudian pengaruh obat-obatan ya, masalah kesehatan tertentu ya, misalkan diabetes, kerusakan saraf penis ya akibat sering konsumsi alkohol ya, merokok. Nah dan kelebihan berat badan ini juga ya, jadi orang yang kelebihan berat badan ataupun obesitas ya ini juga beresiko mengalami disfungsi ereksi. Yang ketiga, sulit orgasme. Teman-teman, ya orgasme ini ya penting. Orgasme ini kan sebelum terjadinya ejakulasi. Ya nggak mungkin ejakulasi tapi orgasme. Memungkinkan ya ereksi tapi nggak orgasme. Nah jadi begitu ya. Jadi teman-teman, ya jadi walaupun kita pria itu tetap ya nggak bisa orgasme itu ada. Kondisi ini tetap ada. Nah ini masalahnya biasanya masalah hormon, kerusakan saraf ya ataupun masalah psikologis. Bukan berarti penis ketika pasti berdiri pasti ejakulasi, pasti orgasme, enggak. Walaupun berdiri dia bisa enggak orgasme, bisa enggak ejakulasi. Yang keempat, ejakulasi tertunda. Ejakulasi tertunda ini yaitu kondisi di mana seseorang itu mengalami ejakulasi ataupun klimaks ataupun orgasme itu lebih lama dibandingkan dengan orang yang normal umumnya. Dia bisa 30 menit ya mendapatkan rangsangan ataupun lebih baru dia ejakulasi, baru dia orgasme ataupun mencapai klimaks. Jadi dia lebih lama ya dari orang yang normal.
Bahkan bisa saja ya orang tersebut tidak bisa berejakulasi ataupun tidak ejakulasi sama sekali ataupun anejakulasi. Penyebabnya ya bisa masalah psikologis ya, kemudian masalah obat-obatan ya ataupun penyakit tertentu. Ya intinya kalau mengalami masalah ini ya perlu konsultasi ke dokter. Yang kelima, ejakulasi retrograde. Ejakulasi retrograde. Ya ini seperti namanya ya, retrograde. Nah, jadi kan ejakulasi ini kan artinya dia keluar harusnya ya. Nyemprotnya keluar. Nah, tapi ada kondisi seperti ini. Ejakulasinya ini, air maninya ini malah masuk ke kandung kemih. Ya malah ke belakang dia, bukan ke depan, ke belakang. Ya kondisi ini bisa terjadi akibat kerusakan saraf ya ataupun masalah di leher kandung kemih itu sendiri. Kondisi yang bisa mengalami hal ini itu lebih beresiko ataupun lebih sering ya orang yang mengalami operasi prostat. Ya ataupun orang yang mengalami penyakit diabetes. Ya jadi walaupun dia tetap orgasme, tetap ejakulasi ya tapi dia ejakulasinya ke belakang. Bisa keluar sedikit ya tapi lebih banyak ke belakang. Yang keenam, nyeri saat berhubungan seksual. Mungkin orang berpikirnya hanya wanita yang nyeri saat berhubungan seksual ya. Padahal pria pun juga bisa. Misalkan ada luka, ada robekan, ya ada peradangan, ya ataupun misalkan ada masalah di kulup penisnya ya. Ini bisa nyeri saat penetrasi ataupun berhubungan. Kalau seandainya nyeri, ya tentu teman-teman jadi nggak asik, nggak nikmat. Aktivitas seksual yang harusnya dinikmati ataupun yang bisa bikin bahagia ya, ini justru malah menyakitkan. Akhirnya mau berhubungan jadi takut, mau berhubungan jadi nggak nyaman ya ataupun ya disimpan sendiri. Nah kondisi ini biasanya teman-teman pria itu malu untuk bercerita ke pasangannya kalau seandainya dia sakit saat penetrasi. Ya entah itu karena penyakit Peyronie, entah itu karena prostatitis, karena infeksi saluran kencing, ataupun karena penyakit menular seksual, ataupun karena memang penisnya hipersensitif, ya jadi nyeri saat berhubungan. Yang ketujuh, menurunnya gairah seksual. Nah jadi teman-teman ya pria pun bisa mengalami penurunan gairah seksual ya, jadi nggak semangat melihat pasangannya, nggak semangat ya mau melakukan hubungan suami istri. Ya ini banyak penyebabnya, entah itu karena psikologis, karena obat-obatan ya ataupun masalah kesehatan lainnya. Nah jadi intinya ya jadi pria tersebut menurun minatnya untuk melakukan aktivitas ataupun kegiatan seksual. Ya lama-lama ya artinya bisa saja nggak berhubungan ya. Aturannya misalkan hubungannya 3 kali dalam 1 minggu atau setiap hari, ya ini mungkin ya seminggu sekali, 2 minggu sekali ya baru hubungan. Ya, kalau seandainya penyebabnya karena misalkan lagi marahan ya ataupun lagi nggak baikan, ya omongin baik-baik ya antara pasangannya, suami istrinya itu diomongin ya, didiskusikan secara kekeluargaan ya supaya karena hubungan ini penting ya supaya makin dekat, makin harmonis ya, makin bahagia. Nah jadi teman-teman ya kira-kira masalah seksual apa lagi yang dilakukan pria, dialami pria yang belum saya sebutkan? Silakan tulis di kolom komentar ya, bagikan ya. Mungkin teman-teman ada masalah seksual tertentu yang jarang dialami oleh orang umumnya ya, boleh dibagikan. Ya mau bahas video apa lagi di video saya selanjutnya, boleh ya tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini ya silakan dibagikan, di like, jangan lupa di subscribe ya, di share kemana-mana ya, di WA keluarga, WA sahabatnya, ataupun mungkin bikin di status. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.